Balai Benih Ikan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan saat ini sedang fokus pada budidaya ikan hias. Ikan yang dibudidayakan salah satunya adalah koi. Jika ukuran ikan mencapai ideal, maka akan dijual untuk memenuhi pangsa pasar regional Sumatera bahkan nasional. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Agung Dwi Payana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Agung. Ya, selamat siang rekan Mei dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Saat ini Pemkab Ogan Ilir sedang berupaya membudidayakan ikan hias untuk memenuhi pangsa pasar dan juga untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Di Ogan Ilir sendiri saat ini sebenarnya cukup dikenal dengan produksi ikan untuk konsumsi yang dikirim ke beberapa daerah di Sumatera Selatan maupun di Pulau Sumatera. Namun untuk ikan hias sejauh ini masih sebatas permulaan karena sejak beberapa tahun terakhir Pemkab melalui Balai Benih Ikan yang diampu oleh Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir mulai membudidayakan sejumlah ikan hias. Berbagai macam ikan hias seperti ikan koi dan mas koki. Dan juga ke depan akan dibudidayakan ikan arwana. Namun saat ini progres yang paling kelihatan adalah budidaya ikan koi. Di mana budidaya ini saat ini terus berlangsung. Ada beberapa macam ikan koi, baik itu indukan dari lokal maupun impor. Yang cukup terkenal dari impor diantaranya ada ikan jenis kohaku, siro, platinum, ada karasi, tankosoa, dan ogon, dan berbagai macam spesies, berbagai macam ikan koi impor lainnya. Dan untuk proses pengembangbiakan di tahap pertama ini merupakan tahap yang paling menantang, tahap yang paling membutuhkan kecermatan, karena ini menentukan kelangsungan perkembangbiakan ikan koi selanjutnya, di mana saat ini instalasi budidaya ikan diatur sedemikian rupa, mulai dari ketersediaan air, ada bak fiber, dan juga aerator, karena Balai Benih Ikan ini lokasinya cukup strategis, yakni di tengah rawa di wilayah Desa Tanjung Pring, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir, di mana ketersediaan air sangat mencukupi di daerah ini, sehingga tinggal membutuhkan sumber daya manusia yang cakap agar perkembangbiakan ikan koi ini ke depannya menjadi ideal. Untuk diketahui juga, proses pemijahan ikan koi ini sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Ada sekitar 40 ekor indukan ikan koi yang sudah menghasilkan ribuan bibit. Dan bagi Tribuners yang ingin membudidayakan ikan koi juga diinformasikan dari Balai Benih Ikan bahwa untuk indukan ikan koi ini idealnya memiliki panjang 60 hingga 70 cm. Ukuran indukan ini juga akan mempengaruhi ukuran anakan ikan koi saat tumbuh nantinya. Selain corak dan motif ikan koi itu, ukuran juga menentukan. Semakin besar maka semakin tinggi juga harga ikan koi, di samping kesehatan ikan hias satu ini. Progres saat ini ada beberapa macam ikan koi yang sudah ditempatkan sesuai ukurannya di tempat-tempat berbeda. Dan selanjutnya untuk tahun depan rencananya ikan koi ini akan dijual ke beberapa daerah di regional Sumatera maupun juga pasar nasional. Jika selama ini sentra ikan koi biasanya kita tahu ada di Jawa Timur, Sumatera Selatan dalam hal ini Ogan Ilir juga ingin ikut ambil bagian sebagai produsen ikan koi nasional. Dan seperti sudah jelaskan tadi, selain sebagai produsen, Pemkab Ogan Ilir juga
ingin meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari penjualan ikan koi ini. Terutama yang saat ini progresnya sudah kelihatan, yakni ikan koi tersebut. Dan jika berhasil, maka budidaya ikan hias lainnya juga akan dilakukan. Jadi selain budidaya ikan konsumsi, Ogan Ilir saat ini juga bersiap untuk menjadi produsen ikan hias di kancah nasional. Demikian rekan Mei dan juga Tribuners, kembali ke studio. Baik, terima kasih Agung atas informasi Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mewawancarai Kepala Dinas Perikanan Ogan Ilir. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang jelas awal mulanya itu kita berpikir dasarnya adalah untuk mencoba meningkatkan PAD KOI, itu yang pertama, karena kami pikirkan pangsa pasar ikan hias ini kan masih menjanjikan, apalagi kayak ikan koi, kemudian arwana, mas koki, terus botia dan sebagainya. Nah, maka itu kami di BB ini mulai kami kembangkan untuk memacu peningkatan PAD di tahun-tahun ini dan tahun ke depan. Itu awalnya. Kemudian untuk indukan yang jelas kita mencari indukan yang berkualitas. Kualitas itu dalam artian sesuai standar induk yang bagus, memenuhi kriteria untuk dibija. Kemudian juga kalau untuk koi ini kita memang mendatangkan indukan impor dari Jepang. Sehingga kita harapkan itu genetikanya memang menghasilkan anak-anakan yang kualitas yang bisa kita jual dengan harga yang lumayan. Ini tadi disebutkan untuk APBD outputnya, apakah akan dijual atau seperti apa? Ya, yang jelas akan dijual, dijual umum lah ya, dijual umum. Kita sudah menyiapkan payung hukumnya untuk retribusi ini, jadi sudah kita atur. Nanti mulai dari mungkin anakan size 10 cm, 15 cm, 20, 25 sampai ke indukan itu sudah akan diatur secara tertulis di dalam aturan daerah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.